Di sebuah kota kecil yang terhampar di lereng pegunungan Toskana, Italia, lahir seorang putri yang nantinya akan dikenal sebagai salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah Eropa. Namanya Catherine de' Medici. Keluarga Medici yang terkenal kaya dan berpengaruh telah lama mengukir jejaknya di sejarah politik dan budaya Italia. Catherine dilahirkan pada 13 April 1519 dalam suasana yang penuh intrik dan ambisi kekuasaan. Sejak kecil, Catherine tumbuh dalam gemerlap kekuasaan. Ayahnya yang bernama Lorenzo de' Medici adalah seorang bangsawan Italia yang cakap dalam diplomasi dan politik. Namun, kebahagiaan keluarganya terganggu ketika Lorenzo meninggal tiba-tiba dalam sebuah konspirasi politik. Catherine, yang masih belia saat itu, terpaksa menghadapi kenyataan pahit bahwa kehidupannya sudah terjebak dalam pusaran ambisi dan pengkhianatan. Kepribadian Catherine yang tumbuh di tengah perebutan kekuasaan tersebut terbentuk menjadi sosok yang cerdas, tajam, dan gesit. Ia belajar bahwa dalam dunia politik, kelemah lembutan adalah kelemahan, sementara kekuasaan adalah segalanya. Masa muda Catherine diwarnai dengan pernikahan politik yang diatur oleh keluarga kerajaan Perancis di tahun 1533. Catherine dijodohkan dengan Henry, Pangeran Moissac, yang kemudian jadi Raja Henry II dari Prancis 14 tahun pasca pernikahan mereka, yaitu di tahun 1547 yang membuat Catherine jadi permaisuri raja. Kehidupan pernikahannya penuh dengan cobaan, terutama karena suaminya yang cenderung bersikap dingin dan lebih tertarik pada kekasihnya, Diane de Poitiers. Catherine gak membiarkan dirinya tenggelam dalam bayang-bayang permaisuri lain. Ia memperjuangkan posisinya dengan kecerdikan dan ketangguhan. Meskipun menghadapi berbagai intrik istana, Catherine berhasil memenangkan hati rakyat dan mendapatkan pengaruh politik yang besar di balik layar. Pengaruh Catherine di istana jadi semakin kuat sesudah kematian Raja Henry II di tahun 1559. Kematian suaminya membutanya jadi ibu suri raja dan sebagai ibu dari 3 raja Perancis berturut-turut. Putra pertamanya, Francis II, naik tahta jadi Raja Perancis pada usia 14 tahun. Namun sayangnya Francis II meninggal pada usia 16 tahun. Putra keduanya, Charles IX menggantikan posisi kakaknya sebagai Raja Perancis di usia 10 tahun. Charles IX kemudian meninggal pada usia 23 tahun. Catherine, sebagai Queen Regent, mewakili kedua putranya yang naik tahta di usia muda. Selama Catherine menjadi Queen Regent, ia tak luput dari tudingan dan dugaan kejahatan. Pasca kematian Charles IX, Raja Perancis berikutnya adalah putra ketiga Catherine, Henry III yang naik tahta di tahun 1574. Banyak yang percaya bahwa Catherine terlibat dalam berbagai intrik dan konspirasi politik yang mengakibatkan kekacauan dan pertumpahan darah di Perancis, terutama dalam perang agama antara Katolik dan Huguenot. Catherine juga terlibat dalam penganiayaan terhadap Protestan di Perancis, terutama dalam pembantaian Hari St. Bartolome tahun 1572. Dalam usahanya mempertahankan kekuasaan dan menegakkan kepentingan dinasti Valois, Catherine gak segan menggunakan segala cara. Selain kekuasaan politiknya, Catherine juga punya minat serius pada okultisme. Catherine sering dikatakan memiliki astrologer dan alchemist pribadi dan terlibat dalam praktik-praktik mistis yang menarik perhatian. Ia juga menekuni astrologi dan astronomi dari Cosimo Ruggeri. Penyebab awal dugaan okultisme Catherine salah satunya karena ketidakmampuan Catherine dan suaminya menghasilkan keturunan selama 10 tahun pertama pernikahan mereka. Di antara kegelapan politik dan dugaan okultisme, Catherine juga memberikan sumbangsihnya dalam bidang seni dan budaya. Ia jadi pelindung bagi banyak seniman dan budayawan, termasuk para penari balet. Catherine de' Medici sadar akan kekuatan budaya untuk pengaruhi opini publik dan dukung legitimasi politik. Balet, dengan kemampuannya untuk menggambarkan kisah dan menyampaikan pesan melalui gerakan, kostum, dan musik, jadi media yang sempurna buat tujuan politik dan sosialnya. Contohnya, Catherine akan menampilkan pertunjukan balet untuk para duta besar dari negeri lain untuk menunjukkan kalau Perancis adalah negara yang stabil dan harmonis, walaupun sebenarnya Perancis kala itu sedang dilanda konflik dan ketidakstabilan politik. Tujuan lainnya juga untuk menutupi ketidakstabilan kehidupan pribadi dan politik keluarga kerajaan untuk memperkuat citra keluarga kerajaan di mata publik. Gak hanya itu, Catherine juga dikenal sebagai pembaruan dalam mode dan gaya hidup.
Ia mempopulerkan penggunaan sepatu hak tinggi, membawa tren fashion yang revolusioner pada masanya. Sepatu hak digunakan Catherine untuk membuat tubuhnya yang pendek tampak lebih tinggi. Ada juga yang mengatakan kalau high heels digunakan Catherine supaya bisa bersaing dengan Diane de Poitiers, kekasih suaminya, dalam hal tinggi badan. Catherine meninggal tahun 1589 dalam usia 69 tahun karena pleuritis di kediamannya, Istana Blois.